Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 3, transformasi part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-11 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat, tanggal 10 November 2023. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, yang disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional ujung, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Transformasi. Nah, pengenalan transformasi. Pengertian transformasi geometri itu adalah suatu perubahan bentuk, posisi, maupun ukuran pada objek geometri dalam ruang dua dimensi atau dalam bidang X, Y, Z. Nah, transformasi dilakukan untuk merubah model atau objek, garis atau poligon sehingga menjadi berbeda dari model awalnya. Nah, contoh bentuk-bentuk dua dimensi bisa segitiga, segi 4, segi 6, dan seterusnya. Macam-macam transformasi geometrik. Nah, di sini ada gambar di sebelahnya. Yang pertama adalah translasi atau translation atau pergeseran dari biru ke merah. Kemudian refleksi atau reflection atau pencerminan, itu ada di bawah kanan. Biru sama merah dihadapkan dengan cermin. Oke, kemudian yang ketiga rotation atau rotasi atau perputaran, itu ada di atas kanan. Dari biru diputar menjadi ke merah. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Gitu. Contoh di sini dari besar ke kecil, dari biru ke merah. Bisa dengan dari merah ke biru juga bisa. Yang pertama kita bahas adalah translasi atau pergeseran. Nah, di sini digambarkan ada segitiga ABC. Segitiga ABC pada kuadran 1 yang koordinat A 7,3, B 4,5, dan C 3,2. Ini digeser ke kiri naik sedikit, itu berarti translasinya dari titik C ke titik C aksen itu adalah negatif 6,1. Artinya dari titik C ke kiri 6 langkah, kemudian naik 1 langkah menjadi C aksen negatif 3,3. Kemudian yang kedua itu berubah ke B aksen atau A aksen, itu yang di bawah kanan di kuadran 4 dengan translasi 0, negatif 9. Jadi posisinya tetap negatif 9, jadi turun 9 langkah. Pengertian translasi atau pergeseran. Nah, perhatikan di sini ada titik X, Y, titik A itu koordinat X, Y, maka titik hasil translasinya itu adalah A aksen atau X aksen, Y aksen. Nah, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Nah, arah perpindahan translasi yaitu sepanjang ruas garis searah sumbu X
dan ruas garis searah sumbu Y. Di sini A bergeser ke kanan, titik A bergeser ke kanan sepanjang A langkah dan bernaik ke atas sepanjang B langkah. Jadi X aksen, Y aksen. Kemudian rumus umum translasi. Rumus umum translasi, jika di sini gambarnya adalah A, Y, kemudian jalan ke kanan sepanjang A satuan dan naik ke atas sepanjang B satuan. Jadi koordinat A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Jadi di sini awalnya X aksen sama dengan A ditambah X, Y aksen sama dengan B ditambah Y. Oke? Untuk X aksen, Y aksen itu berarti titik bayangan, A, B itu vektor translasi, dan X, Y adalah titik asal. Proses translasi T1 A, B. Nah, sebuah titik P, X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y diperoleh peta titik P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Sedangkan P aksen bisa sama juga dengan X ditambah A, dan Y ditambah B. Jadi komponen translasi yang memetakan atau memindahkan titik P ditulis sebagai T sama dengan matriks AB. Matriks AB. Proses translasi titik T1, proses translasi T1 A, B dilanjutkan dengan translasi T2 P, Q. Oke, gambarnya di sini. Pertama titik P, X, Y, kemudian ditranslasikan dengan A, B, jadi ke kanan searah sumbu X itu A, kemudian naik atau searah sumbu Y itu B, kemudian dilanjutkan dengan T2 P, Q, artinya ke kanan lagi sepanjang P dan naik sepanjang Q, maka koordinat yang dihasilkan adalah P double aksen, itu berarti koordinatnya X ditambah A ditambah P, Y ditambah B ditambah Q. Oke? Nah, proses translasi T1 dan T2 seperti yang tadi, untuk B negatif 9,2 ditranslasikan dengan 4,6, artinya 4 kanan 6 ke atas, berarti hasilnya menjadi B aksen. Negatif 5,8. Nah, negatif 5 itu didapat dari negatif 9 ditambah 4, kemudian yang 8 didapat dari 2 ditambah 6. Oke. Nah, contoh yang kedua, titik A 3,3 dengan translasi 4,4 itu berarti yang 3 ditambah 4 menjadi 7, kemudian 3 ditambah 4 jadi 7. Jadi A aksennya 7,7. Nah, secara umum translasi dinyatakan sebagai A, X, Y, kemudian ditranslasikan dengan faktor A, B, akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, itu sama juga dengan A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Itu artinya X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, kemudian proses translasi T, A, B. Nah, di sini ada 4 poin. Translasi T, A, B berarti jika A positif, artinya titik bergeser ke kanan sepanjang A satuan. Kemudian, jika A negatif, titik bergeser ke kiri sepanjang A satuan. Kemudian, jika B positif,
titik bergeser ke atas B satuan dan jika B-nya negatif, titik bergeser ke bawah atau turun sepanjang B satuan. Oke. Kemudian contoh translasi T3,4. Nah, titik P1,4, perhatikan titik P1,4 ditranslasikan dengan T3,4 akan berhasil menjadi titik Q4,8. Nah, 4-nya dari mana? Itu berarti 3 ditambah 1, 8-nya dari 4 ditambah 4. Oke, perhatikan. Kemudian yang B contohnya, segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 6, negatif 2, dan C 4,3 ditranslasikan dengan T3,4 akan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinatnya A aksen berarti 3 ditambah 2, 4 ditambah 0. Itu sama dengan A aksen 5,4. Kemudian yang B aksen 3 ditambah 6. Kemudian 4 ditambah negatif 2. Dan B aksen sama dengan 9, negatif 5,2. C aksen sama dengan 3 ditambah 4, 4 ditambah 3. Menghasilkan titik C aksen 7,7. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian contoh translasi T1,-7. Translasi T1,-7 dari segitiga FGH. FGH itu adalah yang ada di atas yang merah, FGH, ke segitiga PQR dengan koordinat titik F 3,9, G B1,4, H 5,4. Kemudian P sama dengan 3 ditambah 1 berarti 9 ditambah negatif 7 berarti P 4,2. Dan Q negatif 1 tambah 1, 4 ditambah negatif 7 akan menghasilkan Q 0, negatif 3 dan titik R-nya 5 tambah 1, 4 ditambah negatif 7 akan menghasilkan titik R 6,3. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Sifat-sifat translasi, hasilnya, hasil pergeseran. Yang pertama, sejajar dengan bangun asal, sejajar dengan bangun asal, karena cuma dipindah. Kemudian sama besar dengan bangun asal, dan bergeser semuanya. Jadi bentuknya tetap, ukuran tetap, dan arah tetap. Oke, perhatikan di sini. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan di sini, jika translasi T memetakan titik A 1, negatif 2 ke titik A aksen 4,3, tentukan translasi. Jadi kalian yang menentukan translasinya berapa? Kita misalkan T sama dengan A, B. Dari A 1, negatif 2 ke A 1 ditambah A, kemudian negatif 2 ditambah B, itu menghasilkan titik A 4,3. Nah, dari persamaan ini kalian bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Jadi 1 ditambah A sama dengan 4, berarti A-nya 3. Dan negatif 2 ditambah B sama dengan 3, berarti B-nya sama dengan 5. Jadi translasinya T itu adalah 3,5. Nah, contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik dari segitiga PQR dengan titik P 3,4, Q negatif 1,1, dan R 2, negatif 4 oleh translasi T 2,3. Ini soal yang sering muncul.
Jadi bayangan dari titik P 3,4 ditranslasikan dengan 23, itu akan menghasilkan titik P aksen 3 ditambah 2, 4 ditambah 3, atau P aksen sama dengan 5,7. Kemudian bayangan titik Q-nya negatif 1,1 berarti ditranslasikan dengan 2,3 akan menghasilkan Q aksen sama dengan negatif 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, maka Q aksen sama dengan 1,4. Dan selanjutnya dengan titik F. Nah, diketahui titik A 1,2 ditranslasikan dengan T1P, Q dan menghasilkan titik A aksen P,6. A aksen 4,6 maksudnya. Maka faktor translasinya adalah A1,2 dengan translasi P, Q akan menghasilkan 1 ditambah P, 2 ditambah Q itu sama dengan A aksen 4,6. Artinya 1 ditambah P sama dengan 4 sehingga P-nya sama dengan 3 dan 2 ditambah Q sama dengan 6 sehingga Q-nya sama dengan 4. Maka translasi tersebut adalah titik T1 3,4. Contoh yang kedua, biar kalian lebih paham lagi, diketahui titik P1 3, negatif 2 ditranslasikan dengan T1 A, B di P1 aksen. Dan dilanjutkan dengan T2 2,1 menghasilkan titik P2 aksen 8,7. Maka faktor translasi T1-nya sama dengan berapa? Oke, kita sesuaikan di sini. Pertama adalah P1 3, negatif 2 dengan translasi 1 A, B akan menghasilkan titik P1 aksen. Kemudian dilanjutkan dengan T2 sama dengan 2, 1 akan menghasilkan P2 aksen 8,7. Itu artinya P1 3,2. T2 kemudian dilanjutkan dengan T1 jadi 3 ditambah A ditambah 2. Koma negatif 2 ditambah B ditambah 1 jadi P2-nya sama dengan 8,7. Jadi 3 ditambah A ditambah 2 itu sama dengan 8. Artinya A-nya 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi A-nya dapat 3. Dan negatif 1 ditambah B sama dengan 7. Artinya B-nya sama dengan 8. Jadi T1 sama dengan 3,8. Oke, LKPD 10 translasi soal nomor 1 dan 2. Diketahui titik A 7, negatif 15 ditranslasikan dengan T1 9,10 dan menghasilkan titik A. Maka koordinat titik A-nya adalah kemudian titik P negatif 12, 10 ditranslasikan dengan T1 8,9 di P aksen dan dilanjutkan dengan T2 20, negatif 13 dan menghasilkan titik P aksen. Maka koordinat titik P double aksen adalah, kalian contohnya udah ada. Soal nomor 3 dan 4, 3. Diketahui titik A 8 atau negatif 8,12 ditranslasikan dengan T1 P, Q dan menghasilkan titik A aksen 14,5 negatif 5. Maka translasinya adalah faktor translasinya adalah di sini berarti negatif 8 ditambah P sama dengan 14. Kalian tahu P-nya berapa? Dan 12 ditambah Q sama dengan negatif 5. Kalian tahu Q-nya berapa? Nah, diketahui titik P1 9, negatif 7 ditranslasikan dengan T1 A, B di P1 aksen dan dilanjutkan dengan titik T2 5,3 dan menghasilkan titik P2 aksen 18,11.
Jadi faktor translasi T1-nya sama dengan. Nah, ini contohnya yang tadi juga udah ada, silahkan diikuti. Soal nomor 5, gambar dan tentukan koordinat titik A, B, dan C pada segitiga ABC. Nah, jika segitiga ABC ditranslasikan oleh T, M, N, maka bangun hasil translasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, tentukan juga koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen, dan faktor translasinya. Oke, yang pertama adalah, jadi dari yang warna hijau ke merah itu translasinya berapa, dan kemudian kalian tulis koordinat masing-masing titik atau 6 titik yang ada. Soal nomor 6, gambar dan tentukan koordinat titik A, B, C pada segitiga ABC. Nah, jika segitiga ABC ditranslasikan oleh T, E, Y, maka bangun hasil translasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna merah. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen dan faktor translasinya. Jadi kalian tulis koordinatnya semuanya atau 6 titik A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen. Baru kalian hitung faktor translasinya. Kalau dari titik A ke A aksen itu berapa langkah kanan atau kiri, naik atau turun. Oke. Soal nomor 7, tentukan koordinat titik-titik pada segitiga 4 A, B, C, D yang merah. Perhatikan yang merah. Jika ABCD ditranslasikan dengan TP, Q, maka hasil translasinya ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berwarna hijau. Nah, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, dan faktor translasinya. Kalian tuliskan koordinat di situ, baru kalian cari faktor translasinya berapa. Artinya, dari titik yang pertama pindah yang kedua itu, kanan atau kiri, naik atau turun. Jadi kalian tahu, kalau kanan sama naik berarti positif, kalau kiri sama turun berarti negatif. Soal yang ke-8, perhatikan gambar di samping. Tentukan koordinat titik ABC pada segitiga ABC. Nah, jika segitiga ABC ditranslasikan oleh P, T, P, Q, maka bangun hasil translasinya merupakan A aksen, B aksen, C aksen. Oke, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen beserta faktor translasinya sekaligus dengan luas segitiganya. Coba kalian hitung luas segitiga. Soal yang ke-9, perhatikan gambar di samping. Jika layang-layang ABCD ditranslasikan oleh T 5,10, maka bangun hasil translasinya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Gambarkan layang-layang hasil translasinya, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, hitunglah luasnya. Nah, luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang disebut diagonal 1 AC, diagonal 2 BD. Kemudian soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Perhatikan gambar di samping, tentukan faktor translasinya jika segitiga ABC dan hasil translasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kemudian lanjutkan dengan translasi yang kedua, itu berarti T2 5,8. Artinya 5 ke kanan, 8 ke atas. Coba silakan digambar. Nah, kerjakan LKPD 10 translasi atau pergeseran. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan buku berpetak. Dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa support dan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.